Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Uqudulujen halaman 8 baris 8 dari bawah. Qauluhu wa tarkul khiyanati lahu inda ghaibatihi fi firasihi wa malihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkul khiyanati lan tinggal nyidrani. Wa tarkul khiyanati lan tinggal nyidrani. Tinggal nyidrani lahu maring zawat. Lahu maring zawat inda ghaibatihi ing dalem nalika lungoni zawat. Inda ghaibatihi ing dalem nalika lungoni zawat. Nyidra ninggal tarkul khiyana fi firashihi ing dalem leme zawat. Fi firashihi ing dalem leme zawat. Wa malihi lan bondoni zawat. Wa malihi lan bondoni zawat. Qala dawa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawu la yakhillu laha an tud'ima min baitihi illa bi'idni illa rutaba minat ta'am alladhi yukhafu fasaduhu. Ing dawuh la yahillu ora halal lahu kadweni imro'ah. Lahu kadwe imro'ah opo antun imayento aweh panganan sopo imro'ah. Opo antun imayento aweh panganan sopo imro'ah mimbaitihi saking omai zawat. Mimbaitihi saking omai zawat illa biidnihi angin kelawan idini zawat. Illa biidnihi angin kelawan idini zawat. Illar rutobah angin kurmo teles. Illar rutobah angin kurmo teles. Minat ta'ami saking panganan. Minat ta'ami saking panganan alladzi yukhafu kang ten kuwatiraken. Alladzi yukhafu kang ten kuwatiraken opo fasaduhu rusae ta'am. Illa rutaba angin kumutalan minat ta'ami saking panganan alladzi yukhafu kang ten kuwatiraken opo fasaduhu rusae ta'am. Fa'in amat mukolamun awe panganan sopo imro'ah arridau atau saking ridoni zawat. Arridau atau saking ridoni zawat lakana muko ono laha katwe imro'ah opo mislu laha katwe imro'ah opo mislu ajrihi padani ganjarani zawat. Padani ganjarani zat wa in amat lan lamun awe panganan sopo imro'ah. Wa in amat lan lamun awe panganan sopo imro'ah bi idni ghairihi. Bi ghairi idnihi kelawan tampo idini zat. Bi ghairi idnihi kelawan tampo idini zat Kana muko ono iku lahu katweni zat opo al ajru ganjaran. Opo al ajru ganjaran wa alaiha lan iku ing ngatasé. Lan iku tetep ing ngatasé zaujah al wizru utawi dosa. Al wizru utawi dosa. Wa ikramu ahlihi lan mulyaaken keluargani zat. Lan mulyaaken keluargani zat ay zauji tegese bojo lanang. Wa ikram ahlihi wa aqaribihi lan pira-pira kerabate zat. Wa aqaribihi lan pira-pira kerabate zat walau bil kalami senajan kelawan guneman al jamili kang bagus opo kalam. Al jamili kang bagus opo kalam. Wa ru'yatul qalili lan ningali ing barang kang kidik. Wa ru'yatul qalil lan ningali ing barang kang kidik minhu saking zat ai zauji tegese bojo lanang ningali qalil kasiron ingkang akeh. Kasir ingkang akeh wa qabula fi'lihi lan nampa penggaweane zat wa qabula fi'lihi lan nampa
penggaweani zaud bisyukri kelawan syukur. Wa qabulu fi'li lan nampa penggaweane zaud bisyukri kelawan syukur wa ru'yatu halihi lan ningali tingkai zaud bil fadli kelawan utama wa alla tamna'alan yento ora nyegat sapa imro'ah lan yento ora nyegat sapa imro'ah nafsaha ing awake imro'ah minhu saking zaud wa ing kana senajan ono sapa imro'ah iku ala dhahri kotabin ing ngatasé ndukure lapake unta, ing ngatasé gegere unta sama, ing ngatasé ndukure lapake unta bi fathil qafi utawi lafat kotabin iku kelawan fathai qaf wa ta'ilan ta kotabin aisarhil ba'iri tegese lapake unta aisarjil ba'ir tegese lapake unta. Wadhalika utawi mengkunu wa alla tamna'a nafsaha minhu iku idza kana ari kalani ono opo atamatu ngalap suka iku mubahan den wenangaken bihilafi ghairil mubahi kelawan bedani lian kelawan bedani ora mubah kelawan bedani ora wenang ora mubah kawat haidin kaya wati ing wadon kang hem haidin kaya wati ing wadon het au nufasa utawa wong kang nifas qoblal husni ing dalem sadurunge atus walau ba'dang kita iddami senajan ing dalem sause rampungi getih walau ba'dang kita iddami senajan ing dalem sause mampete getih pedote getih sama Indah Syafi'i mungguwe madhab Imam Syafi'i. Wa qala Ibnu Abbas bismillahirrahmanirrahim. Wa tarkul khiyanati lahu inda ghaibati fi firashi malihi wa malihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu laha an tu'ima min baiti illa bi idzni. Jadi bagi seorang istri tidak boleh mengkhianati suami. Ketika suami tidak ada di rumah khianat. Berarti kemudian orang tersebut bertemu dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Di lem itu berarti dan jangan khianat ketika suami tidak ada, menyerahkan diri pada wanita orang laki-laki itu nggak boleh ngoten itu. Dalam segi hartanya karena ada orang yang meminta atau keluarganya kebutuhan, keluarga istri membutuhkan uang. Kemudian oleh sang istri diambilkan uang suaminya tanpa izin suami. Gimana? Maka orang tersebut, istri yang seperti itu tidak dapat pahala dari pahala suami. Kalau suaminya dapat pahala, istri tidak dapat. Tapi kalau seorang istri memberi sesuatu dengan lantaran izin suami, istri juga dapat pahala, suami dapat pahala. Kalau tanpa izin, yang dapat pahala adalah suami, istri dapat siksaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu laha an tu'ima min baitihi illa bi idnihi illa rutaba min at-ta'amil ladzi yukhafu fasadu fa in amat ar-ridahu kana
lahu mislu ajrihi. Jadi Rasulullah bersabda, bagi seorang istri tidak boleh memberi makan kepada orang lain tanpa izin suami, kecuali perkara tersebut bisa rusak, seperti nasi. Suami bepergian berapa hari? 3 hari, 2 hari. Nah, di rumahnya banyak nasi. Kalau nanti menunggu suami, tidak izin. Kalau nasi ini menunggu suami, nasinya bisa berbau. Bagaimana? Maka sekalipun tanpa izin suami, istri boleh memberikan kepada orang lain. Nah, alladzi yukhafu fasaduhu. Nah, suami pergi 1 hari. Nah, nanti di rumahnya banyak nasi. Kalau nasi ini diberikan pada orang, bagaimana? Tanpa izin suami, tetap nasi tidak berbau, berarti jangan diberikan. Tidak boleh, harus menunggu izin suami. Apabila fa'in at'aman ar-ridahu kana lahu laha mislu ajrihi. Jadi kalau istri memberi makanan kepada orang lain dengan seizin suami, istri dan suami sama-sama mendapat pahala. Tapi wa in an amat bi ghairi idzni kana lahul ajru wa 'alaihal wizru. Kalau memberi makanan kepada orang lain tanpa izin suami, yang dapat pahala suami, istri dapat dosa. Jadi, tapi berdosa. Wa ikramu ahlihi ali aizauji wa aqaribi walau bil kalamil jamil. Dan bagi seorang istri supaya menghormati keluarga suami dan saudara-saudaranya. Jadi keluarga suami juga harus dihormati sekalipun dengan ucapan yang baik. Jadi kepada kedua orang tua suami, kepada saudara-saudara suami, istri juga harus berbuat baik. Bukan hanya kepada suami, tapi suami juga sama. Suami juga harus berbuat baik kepada keluarga yang perempuan. Seorang suami terhadap ibunya. Nah, kalau sudah anaknya diambil, orang tua itu juga orang tuanya. Gimana? Ya harus dihormati. Anaknya diambil, orang tuanya dibenci. Ya naudzubillah kalau seperti itu. Jadi di sini, jadi sekalipun dengan perkataan yang banyak, nih penting, pembicaraan itu penting. Lebih membahayakan lagi, lebih berpengaruh apa? Perkataan dengan pemberian. Kita memberi sesuatu kepada keluarga, tapi dengan wajah yang kurang baik. Sama tanpa memberi sesuatu tapi berkata dengan baik. Lebih berharga mana kepada perkataan yang baik? Sekalipun tidak diberi sesuatu, tapi setidaknya tidak dihina, tidak diremehkan. Wa ru'yatul qalil minhu aizauji kasiron. Wa qabulu fi'lihi bisyukri wa ru'yatu halihi bil fadli. Jadi seorang istri supaya menganggap perkara yang banyak dari penghasilan suami yang sedikit, dan menerima pekerjaan suami dengan rasa syukur. Suami ini waru'yatul qalil minhu kasiron. Suami itu bayarannya pas-pasan. Sekalipun bayarnya atau penghasilan suami pas-pasan. Nah, seorang istri jangan menganggap itu ada suatu kekurangan, tapi bersyukur, anggap perkara tersebut sangat besar untuk kita. Nah, kalau kita itu selalu seperti itu, hidupnya kita itu tenang. Dan menerima, mensyukuri pekerjaan suami. Apa saja pekerjaan ya harus disyukuri. Suaminya kerja bangunan, suaminya kerja becak, gimana cara bersyukur? Nah, ini kerjanya bangunan, kasihan. Nah, bersyukur, gunakan
hasilnya itu dengan sebaik-baiknya. Tuh suaminya kerja becak, borosnya masya Allah, gayanya masya Allah, ya harus tahu diri sebagai istri. Wa ru'yatu hali bil fadli, keadaan suami bagaimanapun, anggap kita itu supaya melihat dengan baik. Entah itu suaminya pekerjaan tidak baik atau gimana, seorang istri sudah menganggap itu baik. Nah kalau sudah ruwet, kerjanya ruwet, istri marah-marah menghina, itu gimana? Itu tidak boleh. Seorang istri juga harus punya rasa, punya tenggang diri, rasa belas kasihan di dalam hatinya. Dan suami suruh kerja gini, istrinya enak-enak tidur, makan, tidur, keluar, nggak boleh. Wa alla tamna'an nafsaha min huwa in kana ala qatabithah ala dhahri qatabin bi fathil qaf wa ta aisarjil ba'ir. Dan bagi seorang istri tidak boleh menolak ketika suaminya mengajak untuk melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh menolak. Bahkan ya ala ingkana ala dhahri qatabin, sekalipun ada di atas kendaraan. Ketika bepergian naik mobil berdua atau bertiga, ternyata di dalam perjalanan suami tidak tahan, hanya mengajak istri untuk melakukan hubungan suami istri. Yang penting jangan dilakukan di depan anaknya. Nggak boleh. Itu gimana? Ini boleh suami itu. Di atas kendaraan nggak masalah, tapi ya di sini dicontohkan sekalipun ada di atas kota. Ini menunjukkan bagaimanapun keadaan kita, kalau suami sudah mengajak hubungan suami istri harus mau. Jangan alasan sembarang kali, nggak boleh. Wadzalika idza kana tamattu mubahan bi khilafi ghairi mubah. Di sini suami tidak boleh menolak apa yang diminta oleh suami. Seistri tidak boleh menolak ketika suaminya minta hubungan suami istri. Tidak boleh. Tapi kalau memang itu tidak diperbolehkan, seperti masalah istimta baina surah, bagi istri yang dalam keadaan haid tidak boleh melakukan hubungan dengan suami. Tapi suaminya memaksa, padahal suaminya sudah ngerti hukumnya tidak boleh, tetap dipaksa terus. Istrinya dalam keadaan untuk baina surah dipaksa. Nah itu nggak boleh, apalagi suaminya itu mengerti pondokan, mestinya ngerti kan, itu tidak boleh. Bihilafi ghairil wadhi, bihilafi ghairil mubah kawan ihaidin aw nufasa qabla lusi walau ba'dang kita idam indas syafi'i. Beda dengan yang tidak diperbolehkan. Seperti apa? Wati dalam keadaan haid. Ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, suami mengajak hubungan sama istri gimana? Ya, istri ya harus menolak, tidak boleh mau. Kenapa? Karena di dalam agama itu hukumnya haram. Bagi orang yang haid atau nifas, sebelum suci dari haid, sebelum suci dari nifas, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nanti istrinya sudah suci tapi belum mandi, suami mau ngajak gimana? Jangan mau. Ini sekalipun
belum mandi, suci tapi belum mandi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah melakukan ini, kalau suci dari haid, suci dari nifas tapi belum mandi, apakah boleh istimta bainas surur? Tidak boleh melakukan persentuhan di antara lutut dan pusat dan lutut, itu tidak boleh bagi orang yang istrinya haid. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Allah anhuma saking karone Ibnu lan Abbas. Dawuh sami'tu Rasulullah, ing lafaz sami'tu Rasulullah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasulullah dawuh, lau annam ra'at ja'alat lailaha qiyaman wa naharan siyama wa da'a zawja ila firas ta'akharat anhu sa'atin wahidah ja'at yaumal qiyamah. Qala dawuh sapa Abdullah sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh iyakula ada sapa lau anna mar'atan ja'alan. Jadi kalau ada seorang perempuan saya ulangi lagi. Qala wa qala Ibnu Abbas. Teruskan maknanya. Wa qala lan dawuh sapa Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhuma saking Ibnu lan Abbas. Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar putranya Sayyidina Umar yang bernama Abdullah, Ibnu Abbas putranya Sayyidina Abbas. Ing dawuh sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah yaqulu hanid dawuh sapa Rasulullah dawuh lau anna mar'atan ja'at laila qiyaman wa nahara wasiyah. Sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hanid dawuh sapa Rasulullah dawuh sapa Rasulullah lau anna mar'atan lamun satuhuni wong wadon, lau annam ra'atan lamun satri wong wadon iku ja'alat dadekaken sapa imro'ah lailaha ing bengini imro'ah kiaman ing jumenengi ibadah, kiaman ing jumenengi ibadah wa naharaha lan awani imro'ah, wa naharaha lan awani imro'ah siyaman ing poso wa da'alan aja ing imro'ah sapa zauja bojo lanangi imro'ah aja ila firasi maring lemi zauj wa ta'akharat lan ngende-ngende sapa mar'ah imro'ah anu saking zauj saatan ing dalem mangsa saatan wahidatan ing dalem mangsa sak jam, ing dalem mangsa sak jam. Ja'at moko makan teka sapa imra'ah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat tustahab terus hambo hale den rungkepi den gondo sama sapa imra'ah bisalasili kelawan pira-pira rantai, bisalasili kelawan pira-pira rantai wal aghlali lan pira belenggu minasyayatini saking golongani setan, saking golongani masyayatini saking pira-pira setan ila asfali safilina
ila asfali safilina tumeka maring luweh asore wong kang padha asor. Tumeka maring luweh asore wong kang padha asor. Ila asfali safilin wa yahrumulan haram apa watu zaujatihi wati ing bojo wadone zaud. Apa watu zaujati wati ing bojo wadone zaud bihadrati ajnabiyin ing dalem ngarepe lanang liya. Bihadrati ajnabiyin ing dalem ngarepe lanang liya. Au ajnabiyatin utawa ngarepe wadon liya. Wa yustahabbu lan den sunataken lil mujami kate wong kang jima. Lil mujami kate wong kang jima apa ayam dayan to ngawiti. Apa ayam dayan to ngawiti sapa mujami bismillahi ta'ala kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi ta'ala kelan nyebut asmani Allah ta'ala wa yaqra lan yen to muca yang muca sapa mujami lan muca sapa mujami kul huwallahu ahad ing lafat kul ing surat kul huwallahu ahad awalan ing dalem kawitani wa yukabbir lan takbir sapa ahad lan takbira sapa mujami wa yukabbir lan takbira sapa mujami wa la yuhallilu lan ora kena tahlil sapa zaud sapa mujami lan ora kena tahlil sapa mujami. Wala yuhallilu lan ora kena tahlil sapa mujami wa yakul lan dawuh lan ngucap sapa jami. Saya ulangi lagi. Wa yukabilan yang takbir sapa mujami wa yukabir wala yuhalilu lan ora tahlil sapa mujami wa yakulan ngucap sapa mujami bismillahil azimil ing lafad bismillah. Bismillahil aliyyil azim. Allahumma ja'al nutfata dzurriyyatan thayyibah in kunta qadarta an takhruja laka min sulbi. Niki. Bila mana ada seorang nih, waqala Ibnu Abbas Sayyidina Abbas putranya Sayyidina Abbas yang bernama Abdullah jauh bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah berkata kepada seorang perempuan, tidak, ini Ibnu Abbas pernah mendengar Rasul dawuh. Jadi kalau sampai ada nih, kalau ada seorang perempuan paginya puasa, malamnya ibadah. Dan kemudian ternyata tengah malamnya suami minta. Ini, saya ulangi lagi. Saya ulangi dari Sayyidina Rasulullah. Rasulullah dawuh, jadi seumpama ada seorang perempuan siang harinya puasa, malam harinya istiqomah melakukan ibadah kepada Allah. Siaman yang poson aja. Ini saya ulang lagi. Jadi kalau ada seorang perempuan pada malam
Pada malam harinya ibadah sunat, tahajud, tasbih, semua pun dilakukan pada malam. Siangnya puasa. Pada malam harinya ibadat tidak henti-henti, siang harinya puasa. Tapi ketika suami mengajak hubungan sama istri itu tidak langsung mau, tapi masih menunggu 1 jam. Gimana? Maka istri tersebut dilaknat oleh Allah. Di Yustamiliki dan nanti saya ulangi. Jadi kalau ada orang ahli ibadah, siang hari puasa, malam harinya bangun tahajud diakui. Tapi ternyata orang tersebut tidak, ketika diajak hubungan suami istri, istrinya tidak mau. Istrinya tidak mau. Gimana? Istrinya mau tapi masih menunggu 1 jam. Jadi kalau masih suruh menunggu, maka itu hukumnya berdosa. Berdosa, ini saya ulangi, itu tidak boleh banget. Nanti orang perempuan tersebut pada hari kiamatnya akan mendapat siksaan, akan dikumpulkan dengan iblis, diikat jadi satu. Okay. Ila asfal safin tumakomal, sampai mana? Sampai asfalis safilin itu berarti sampai pada akhiratnya. Nih, jadi ahli ibadah, tapi ketika diajak hubungan suami istri tidak mau, dosa besar. Wa yahrumu wad'u zaujati bihadrati ajnabiyan aw ajnabiyati. Dan ketika melakukan hubungan suami istri, jangan sekali-kali suami menjima istrinya ada di hadapan orang lain, di hadapan laki-laki lain atau di hadapan perempuan. Itu gimana? Tidak boleh. Wa yustahablan di sini. Jadi ketika kalau akan melakukan hubungan suami istri, jangan di tempat terbuka, jangan ketahuan orang lain. Wa yustahabbu lil mujami ayyam al-mujami ayyam bismillahi ta'ala wa yaqra'a qul huwallahu ahad la akhirih. Jadi disunatkan bagi orang yang akan melakukan hubungan suami istri, mau melakukan jima, pertama gimana? Membaca bismillahi ta'ala wa yaqra'u qul huwallahu ahad. Awalan wa yukabbir wa yuhallilu yaqulu bismillahi. Jadi pertama, jadi ini kalau bagi seorang suami yang mau melakukan hubungan suami istri, mestinya tidak itu ulul salam. Habis ulul salam baca surat Al-Ikhlas, baca takbir, baca tahlil. Kemudian supaya bismillahi ta'ala, supaya orang tersebut menyadar saya ulangi Jadi bagi seorang suami yang akan melakukan hubungan suami istri, pertama kali baca bismillah. Bismillah ini ada. Kemudian nih
asfalis safilin, orang yang lupa ini. Kalian saya ulangi. Jadi seorang yang ahli ibadah, ketika diajak suaminya tidak mau, maka tetap besok di hari kiamat akan mendapat siksaan, akan dirantai oleh malaikat, diseret sakit. Ini sudah ini lu. Sudah diulang lagi. Wati dan tidak boleh menjima istrinya di hadapan wanita lain atau di hadapan laki-laki lain. Dan bagi orang yang makan jima, pertama supaya nih membaca bismillah ta'ala qul wallahu ahad 11 kali. Qul wallahu ahad. Kemudian baca takbir, baca tahlil. Setelah itu diam. Wa yaqra'u qul huwallahu ahad awalan wa yukabbir wa la yuhallilu wa yaqulu bismillah. Jadi sunatnya bagi seorang yang mau melakukan hubungan suci, bacalah kulhu terlebih, qul huwallahu ahad, kemudian baca tahlil, baca tahlil, kemudian baca bismillahil azimillahil ja'al aj'alin nutfata dzurriatan thayyibatan in kunta qadarta. In kunta qadarta wa anta khuruja dzalika min sulbi. Saya ulangi lagi. Jadi saya ulangi, ketika mau melakukan hubungan sama istri, bacalah bismillah, kulhu, al-ikhlas 1 kali, takbir, tahlil, kemudian baca bismillahil aliyyil azim, Allahumma ja'alin nutfatah dzurriatan thayyibatan in kunta qadarta an takhruja dzalik min ahli sulbi. Jadi baca nih kalau mau melakukan suami istri, suami baca nih. Dan nanti baca niki lagi, Allahumma ja'al dzurriyyatah nutfatah dzurriyyatan thayyibatan in kunta qadartan takhruja dzalik min sulbi akhirih. Baca kulhu, takbir, tahmid, tahlil, bismillahi aliyil azim, Allahumma ji'al nutfata min dzurriyyatihi. Artinya jadi ketika mau jima baca lagi bismillahil aliyil azim, Allahumma ji'alni nutfat. Ayyabda bismillahi ta'ala, dan baca bismillah, baca kulhu, baca tahmid dan takbir. Wa yakul, kemudian bacanya di Allahumma aliyil azim, Allahumma ij'al fi nutfati dzurriatan thayyibatan in kunna qadarta an takhruja dzalik. In jawa Allahumma ij'alin nutfata ila akhirih. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.